Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, ya kasih sayang Tuhan yang kita boleh nikmati hingga pada pagi hari ini. Setelah bangun dari tidur, malam kita lewati dan pagi ini kita akan melakukan segala kegiatan kita. Namun sebelumnya kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dan bahkan membaca, merenungkan firman, serta menaikkan doa-doa permohonan kita. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 3, kita melihat bagaimana seorang pribadi yang telah diberitahukan sebelumnya bahwa dia akan datang dan mempersiapkan jalan, ya, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, dia hadir dalam pelayanan dan mempersiapkan jalan bagi Yesus. Di ayat 3, Lukas pasal 3 ayat 3, firman Tuhan, "Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, 'Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.' Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, 'Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan.'" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis hadir dalam pelayanan dan menyerukan pertobatan kepada umat pada saat itu untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Ya, pertobatan sangat diperlukan oleh setiap orang karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, jelas. Sehingga waktu Yohanes Pembaptis datang, satu hal yang ditekankan atau dia serukan, dia kumandangkan supaya masing-masing orang bertobat, mengakui dosa-dosanya, menyadari mereka orang berdosa, dan mohon pengampunan kepada Allah. Ya, kalau orang itu bertobat dan kemudian memberi diri dibaptis, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Orang yang dibaptis itu yang mengakui dosanya, ya, dan menyadari dia sebagai orang berdosa, datang kepada Tuhan mohon pengampunan, maka dosanya akan diampuni. Siapa suara yang berseru-seru di padang gurun yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan kepada mereka bahwa dialah suara itu, dan dia hadir untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya, dikatakan. Ya, dia datang berseru, memberitahukan, ya, bahwa masing-masing orang harus bertobat. Dan ada banyak orang yang datang pada waktu itu. Mereka menyerahkan diri, mereka menyadari bahwa mereka berdosa dan mereka mengaku dosa mereka, kemudian mereka dibaptis. Jadi orang yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa perlu datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya, kesalahannya, mohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan memberikan keselamatan kepada orang itu. Ya, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah menerima baptisan itu oleh karena pengenalan kita kepada Tuhan, oleh karena kita menyadari kita sebagai orang berdosa dan hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyelesaikan dosa umat manusia? Dan adakah kita sudah datang kepada Yesus, sudah berserah kepada Yesus, percaya kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Ya, ini penting sekali tentang kelahiran baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian ada juga orang minta kepada Yohanes Pembaptis supaya mereka
dibaptis juga, tetapi mereka ditegur dengan keras oleh Yohanes. Ayat 7, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Wah, ini keras sekali ya. Jadi ada orang yang datang, tetapi sebenarnya mereka belum bertobat. Ya, mereka pikir kalau sudah dibaptis aman, selesai, pasti diselamatkan. Tetapi mereka tidak ada pertobatan. Dan Yohanes Pembaptis menegur mereka dengan keras. Ya, jangan berpikir, Abraham bapa kami. Yohanes Pembaptis berkata, Allah bisa buat anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Ya, jadi jangan bangga berkata aku anak Abraham, keturunan Abraham, sementara mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak bertobat. Nah, mengapa Yohanes Pembaptis begitu keras mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan ular beludak? Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi Yohanes Pembaptis tahu bahwa mereka ini bukan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Ya, mereka tidak bertobat, hanya mereka maunya aja dibaptis. Maka ayat 8 dikatakan menekannya di sini supaya mereka menunjukkan pertobatan mereka. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah kamu berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya begini, saya menyadari saya orang berdosa. Saya tahu Yesus ada untuk menyelamatkan saya. Nah, saya harus mengakui dosa-dosa saya, harus saya menyadari itu. Nah, kemudian saya lakukan. Nah, akhirnya terjadi pertobatan. Jadi buah-buah yang sesuai dengan pertobatan itu muncul dari hidup saya. Yang tadinya saya tidak mau tahu tentang Tuhan, nah akhirnya saya mencari Tuhan. Artinya sebelum melakukan segala sesuatu, saya masuk dalam hadirat-Nya, saya berdoa, saya memuji Tuhan. Nah, ini terjadi buah-buah pertobatan. Yang tadinya hidup saya kacau balau, melakukan hal yang jahat, pesta pora, mabuk-mabukan, perjudian, kemudian merampok, korupsi dan lain sebagainya. Ya, tetapi karena saya sudah percaya Yesus, saya bertobat, maka perbuatan-perbuatan kedagingan tadi tidak lagi saya lakukan. Itu buah-buah pertobatan. Nah, tadinya hidup saya cuek kepada orang lain. Egois, pokoknya menang sendiri, tidak mau tahu dengan orang lain. Setelah saya menyadari saya orang berdosa dan saya datang kepada Tuhan, maka hasilkan buah pertobatan. Tidak lagi saya egois, tidak lagi saya melakukan segala sesuatu untuk aku, tapi saya mulai berbagi kasih, mulai memikirkan orang lain, mulai peduli dengan orang lain. Nah, ini hasilkan buah-buah pertobatan. Menjadi pertanyaan bagi kita, mungkin kita berkata, saya sudah percaya Yesus, saya sudah dibaptis, tetapi adakah kita sudah menghasilkan buah-buah pertobatan? Adakah orang lain ketika mereka melihat kita, sungguh mereka melihat ada Kristus di dalam kita? Atau mereka akan kecewa, sedih, tidak suka dengan kita? Muncul lagi dia. Siapa sih dia itu? Aduh, payah orang itu. Jangan sampai begitu. Kalau hal itu terjadi kan berarti kelakuan kita nggak baik. Tetapi kalau kelakuan kita baik, menghasilkan buah-buah pertobatan itu, orang akan suka, orang akan senang dengan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana mereka yang tidak bertobat? Di ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang
dan dibuang ke dalam api. Wow. Ini kalau nggak benar-benar bertobat, hanya ngaku-ngaku mau dibaptis aja, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kemudian karakter hidup tidak berubah, ya hidup yang lama yang terus muncul. Wah, ini sebenarnya orang ini belum bertobat. Ini kapak sudah tersedia, karena nggak ada hasil, nggak ada buah. Pohon yang nggak menghasilkan buah, dia akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Wah, oh ini keras juga ya. Oh iya, hidup kita secara kekristenan kita nggak cukup dong hanya KTP kita Kristen. Ya harus hidup kita pertontonkan kehidupan sebagai orang percaya. Dari mana? Ya buah pertobatan itu muncul. Ada kasih, ada sukacita kita, ada giat melayani, bergaul karib dengan Allah, ya. Cinta akan firman Tuhan, cinta pelayanan, senang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika punya masalah, punya pergumulan yang berat, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Itu buah-buah pertobatan. Jadi tandanya kita bertobat itu harus nyata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah Yohanes Pembaptis menyampaikan hal itu, orang mulai bertanya, wah, sulit juga kalau begitu. Terus apa dong yang mau kita lakukan? Di ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Ya, jawabannya sebenarnya jelas ya. Ya, tunjukkan buah pertobatan itu. Lakukan hal yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di ayat-ayat berikut dijelaskan berkaitan dengan posisi mereka, pekerjaan mereka. Ya, kerjakan segala sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Ya, jangan korupsi ya, jangan melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu pertanyaan yang harus kita jawab. Jawabannya adalah kita kerjakan. Jika demikian apa yang harus kami perbuat? Ya, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Kita melakukan segala sesuatu semuanya hanya untuk Tuhan. Lakukan apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita perbuat, semua kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapatkan imbalannya, ya hasilnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pastikan diri kita bahwa kita sudah bertobat. Bertobat itu menyadari sebagai orang berdosa, kemudian mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, dan mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Nah, kemudian kita percaya Yesus dan siap mengikuti Yesus sampai garis akhir. Dan yang kedua, sebagai bukti bahwa kita sudah bertobat, ya kita pertontonkan buah-buah pertobatan itu. Terjadi pembaharuan dalam hidup kita, terjadi perubahan hari lepas hari, ya kita diubahkan ya semakin sempurna. Jadi lakukanlah yang baik, yang sesuai dengan firman Allah. Apa saja yang sesuai dengan firman Allah harus kita lakukan. Mengasihi, melayani, ya peduli kepada orang lain, bahkan musuh kita pun kita doakan, kita berkati dia. Wah, ini buah-buah pertobatan, sehingga orang lain akan melihat kehidupan kita. Kemudian melalui kehidupan kita rindu orang lain percaya kepada Tuhan. Amin. Mari ini kita buktikan tanda kita sudah bertobat. Sekali lagi saya katakan, tidak cukup kita berkata aku orang Kristen, tapi bagaimana hidup? Ya, bagaimana? Adakah hidup kita sudah mencerminkan sebagai hidup daripada murid-murid Kristus? Ya, yang meneladani Kristus. Ini yang menjadi terus perjalanan hidup kita, yang seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun beban pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita, memberi yang terbaik bagi kita. Jangan pernah kita putus asa, jangan kehilangan semangat dalam hidup ini ketika
kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, tetapi semakin kita datang kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya kita harus berharap seperti Abraham. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan